Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung 24 jam selengkapnya. Pakai gerobak sapi distribusi logistik pemilu ke daerah terpencil dikawal Kapolres Pesisir Barat. Pemilu 2024 tinggal menunggu hari. Logistik kotak dan surat suara mulai didistribusikan ke berbagai daerah termasuk ke daerah Enklave Waiharu, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat. Pendistribusian logistik pemilu ke daerah terpencil yang terdiri dari 4 pekon mendapatkan pengawalan ketat dari penyelenggara pemilu, kepolisian, dan juga TNI. Pasalnya, untuk membawa logistik pemilu ke daerah terisolasi ini, harus melintasi medan terjal dan berlumpur dengan menggunakan transportasi tradisional. Bahkan, Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsyahendra dan Dandim 0422 Letkol Infantri Rinto Wijaya memimpin langsung pengawalan pendistribusian logistik pemilu 2024 tersebut. Damkar Lampung Selatan tangkap kukang dari rumah warga Kalianda. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Lampung Selatan menangkap kukang dari rumah Jailani, warga Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Minggu 11 Februari 2024. Kabid Damkar Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapat laporan dari warga adanya kukang yang masuk ke dalam rumahnya. Menurut laporan dari warga tersebut, pihaknya mempersiapkan peralatan dan menuju lokasi pada pukul 14:52 waktu Indonesia Barat. Petugas tiba di lokasi pada pukul 14:59 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap kukang tersebut. Dengan menggunakan APD lengkap, petugas memanjat plafon rumah warga yang terdapat kukang. Masa tenang pemilu 2024 Panwascam Baradatu Waikanan tertibkan APK. Dalam masa tenang kampanye pemilu 2024, Bawaslu Waikanan melalui panitia pengawas tingkat kecamatan melakukan penertiban alat peraga kampanye. Penertiban APK pemilu 2024 salah satunya dilakukan Panwaslu di Kecamatan Baradatu Kabupaten Waikanan pada Senin 12 Februari 2024. Pantauan Tribun Lampung sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, Panwascam Baradatu bersama Linmas, PKD dan juga Satpol PP tingkat kecamatan melakukan penyisiran APK. Penertiban dimulai dari wilayah perbatasan Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Umpu Semenguk, tepatnya di Kampung Gunung Katun. Terlihat Panwascam dan Satpol PP melakukan pelepasan APK yang masih terpasang di pinggir jalan lintas Sumatera. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan gelar pasar murah mulai awal bulan Ramadan. Pemerintah Kota Bandar Lampung bakal menggelar pasar murah mulai awal bulan Ramadan 2024. Hal itu pun diungkapkan oleh Kadisdek Pemerintah Kota Bandar Lampung, Wilson Faisal. Wilson menuturkan, pasar murah pemerintah Kota Bandar Lampung ini akan dimulai pada awal bulan Maret. Ia menyebut pasar murah ini akan berlangsung selama 3 kali dalam sebulan hingga menjelang Idul Fitri 2024. Wilson pun menjelaskan pasar murah tersebut bakal digelar di 20 kecamatan se-Bandar Lampung. Dirinya pun menjelaskan terdapat 6 bahan pokok yang bakal dijual secara murah di pasar tersebut, yang utamanya adalah beras, gula, minyak goreng, telur, tepung, dan juga daging. Harganya akan sedikit lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasaran. Ditinggal pengajian, rumah di Palas Lampung Selatan terbakar. Kebakaran melanda rumah warga di Desa Bandan Hurip, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, tepatnya pada Senin 12 Februari 2024, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rumah itu merupakan milik warga bernama Askari.
Menurut Firdaus, warga setempat tak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut sebab saat kejadian pemilik tidak ada di rumah. Masih kata Firdaus, saat itu dirinya hendak menjemput sang anak dan ia pun terkejut saat melihat rumah korban sudah terbakar. 1.880 personil Polda Lampung diminta kerja dengan baik di tengah isu netralitas. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika secara resmi melakukan pergeseran pasukan personil Polda Lampung ke seluruh Polresta dan Polres jajaran. Wakapolda Lampung Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Kabid Humas Kombes Pol Umi Fadilah Astuti, beserta dengan pejabat utama Polda Lampung mengikuti serpas tersebut di Mapolda Lampung pada hari ini, Senin 12 Februari 2024. Ribuan personel tersebut yakni totalnya 1.880 orang, di antaranya terdapat 882 petugas pengamanan di TPS, kemudian 581 anggota BRIMOB dan 417 personil Samapta. Ribuan personil ini pun akan mengamankan 25.825 TPS, di antaranya 111 TPS sangat rawan. Mantan Kapolda Gorontalo ini pun mengingatkan jajarannya untuk tak usah banyak bicara. Ia mengatakan nanti bahwa waktu jugalah yang akan membuktikan bahwa pihak kepolisian memiliki integritas. PPK Baradatu target partisipasi pemilih 80%. KPU Waikanan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan mendistribusikan logistik pemilu ke kampung-kampung dan salah satunya berada di Kecamatan Baradatu Waikanan. Sebanyak 680 kotak suara didistribusikan oleh PPK menuju PPS yang ada di 22 kampung di Kecamatan Baradatu. Ia menjelaskan ada 680 logistik kotak suara yang didistribusikan. Ia pun menyebutkan pendistribusian ini dikawal oleh pihak pengamanan. Leo mengatakan nantinya logistik tersebut akan didistribusikan kembali H-1 pelaksanaan pemilu. Terkait dengan waktu pendistribusian, pihaknya pun mengaku tergantung dengan kondisi cuaca. Ia juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang akan berlangsung 2 hari lagi. Tunggangi Vespa, Kapolres Lampung Tengah patroli masa tenang sambangi KPU. Kapolres Lampung Tengah patroli masa tenang dengan menunggangi Vespa. Mengendarai Vespa New PX, para personel Polres Lampung Tengah menyambangi KPU dan juga Bawaslu, memastikan masa tenang pemilu 2024 saat masa tenang ini berjalan dengan kondusif. Kapolres AKBP Andi Purnomo Sigit mengatakan dirinya juga memantau sepanjang jalan di wilayah Lampung Tengah dengan mengendarai motor. Tujuannya untuk mempermudah dalam memantau dan memastikan atribut kampanye sudah dibersihkan oleh panitia penyelenggara pemilu. Andik mengatakan masa tenang ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang masa tenang kampanye. Selama masa tenang, aktivitas kampanye apapun dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 4 PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Dan ia pun mengatakan Polri bertanggung jawab untuk pengamanan tahapan pemilu dalam sandi operasi Mantap Brata 2023-2024 demi mewujudkan situasi yang kondusif, sejuk, dan juga damai. Andik melanjutkan selain urusan pemilu, pihaknya juga menggencarkan patroli jam rawan. Bawaslu Mesuji buka posko pengaduan di masa tenang pemilu 2024. Bawaslu Mesuji membuka posko aduan masyarakat selama masa tenang pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Robi Ruyuda selaku Koordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Mesuji pada Senin 12 Februari 2024. Maka dari itulah, Robi mengajak kepada masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu ini bisa melaporkannya ke posko pengaduan.
Robi menjelaskan posko pengaduan itu akan dibuka di masing-masing wilayah yang telah ditentukan.